ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولجميع الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمفسرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. المصنف لهذا الكتاب شيخ أحمد الهاشمي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis, mukhtarul hadis, harful ha, huruf ha. Kumpulan hadis yang matanya diawali dengan huruf ha. Halaman 66 di kitab yang saya miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah. Habibullah, kecintaan Allah, ya. Cintailah Allah, ya. Habibu, cintalah kamu kepada Allah. Habibu demen sira kabeh Allah ing Allah. Ila ibadihi, ila ibadihi. Rupeksa apa namanya? Wasilah, ya. Melalui ibadihi, saking kaula-kaulane Allah. Cintailah Allah melalui hamba-hambanya. Jadi cara mencintai Allah itu wasilahnya adalah mencintai hamba-hambanya Allah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukum, bakal demen ing ngatasi sira kabeh sapa Allahu Allah. Akan sulit, bahkan bisa tidak mungkin orang mengatakan cinta kepada Allah tapi sengit marang ciptaannya Allah. Ia mengatakan cinta kepada Allah tapi bertemu dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain dia membencinya. Karena pada hakikatnya pada hakikatnya orang yang mampu mencintai Allah itu dia juga akan diberi rasa cinta oleh Allah terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Karena kalau engkau membenci kepada ciptaan Allah, hakikatnya engkau sedang membenci yang menciptanya. Kalau engkau berjumpa dengan orang-orang yang dalam tanda kutip tidak seberuntung kita, mungkin mentalnya dikurangi oleh Allah, kemudian engkau malah mengolok-oloknya, berarti pada hakikatnya engkau sedang mengolok-olok terhadap siapa yang membuat orang itu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tabrani an Abi Imamah. Hadis 519. Hujibatin nar, hujibat dan ubengi apa annaru neraka bisahwati kelawan sahwat. Wa hujibat lan den ubengi apa aljannatu swarga bil makarihi kelawan perkara-perkara kang kebalikannya syahwat, ya, yang dicintai oleh Allah. Artinya orang itu tidak suka terhadap sesuatu yang berkaitan dengan syahwat, ya. Rawah Abu Hurairah. 520. Hurrimatin haramakan ala kulli hayyinin, bagi setiap orang-orang yang memiliki kelembutan, layyinin turkang lembut, ya. Artinya sama, hayyin, layyin itu artinya lemah lembut, ya. Sahlin, dan juga orang yang gampangan. Gampang yang dimaksud dalam arti positif, gak ngerepot nih, ya. Qaribin, dekat, maksudnya dekat adalah akrab, gampang akrab.
minan nasi, dengan manusia. Artinya haram orang-orang yang memiliki sikap lemah lembut, kemudian mudah dan juga cepat bergaul, gak gampang ngerepotna orang lain. Ini artinya dia wajib masuk surga. Nah ini 521. Hasbumri'in minal bukhli ayyakula akhudhu haqqi kullahu. Hasbumri'in, cukup bagi seseorang, minal bukhli, orang yang memiliki sifat bakhil. Bakhil itu medit. Ayyakula, yang ia berkata. Jadi ciri-cirine wong sing medit iku, ciri-cirinya orang medit, apa medit itu? Pelit. Ya, pelit. Akhudhu haqqi, akhudhu ngalap sapa ingsun, aku akan ambil haqqi, hakku kullahu, seluruhnya. Wala ada'u, dan tidak kami tinggali atau tidak kami sisa, minhu, darinya syai'an, sedikit pun. Ya. Artinya kalau orang pelit itu, katakan orang pelit itu misalnya punya panenan, panen padi. Kalau zaman dulu, kalau panen padi itu orang-orang dulu itu ada yang ngeleles. Setelah panen itu ada yang milihi sisa-sisanya. Nah, orang-orang yang medit itu gak dikai belas gitu, gak disisai sama sekali, tidak memberikan peluang sedikit pun kepada orang-orang yang mengais sisa. Ya. Tidak menyisakan sedikit pun kepada orang-orang yang mengais sisa. Katakan kalau seseorang memiliki pekerjaan apapun, bahkan sisa pulungnya pun sekalipun yang biasa dipulung oleh orang, dia tidak sisai sedikit pun. Sampah-sampahnya sekalipun dipulung dewe. Nah, ini contohnya ya. 522. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lafaz hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau kita menyebutkan hasbunallah kalau bentuknya jamak. Hasbiyah itu bentuknya adalah mufrad, bentuknya tunggal, dijadikan wiritan oleh kalian. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Amanun menjadi benteng, likulli khaifin, dari setiap ketakutan, dari setiap kekhawatiran. Sampai diuji oleh Allah berbagai macam, sampai khawatir kuat tidak saya menghadapi ujian ini. Sampai diuji mentalnya, sedang diuji mentalnya, khawatir ngamuk, khawatir emosi saja misalnya. Perbanyak sholawat ditambah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Dihadapi ujian yang bertubi-tubi, kayak misalnya, naudzubillah, sampai kayak habis ini nyawa saya, aduh, mending mati ya. Sampai ada orang yang ngomong kayak gitu, itu segera istighfar, itu segera istighfar, perbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena pada hakikatnya semua itu adalah ujian dari Allah. Nah, kalau orang mau besar, ujiannya juga besar. Kalau orang ujiannya hampir nggak ada, ya hidupannya gitu-gitu aja. Panjenengan melihat loh, itu kok orang itu nggak ada ujiannya ya, kok enak-enak aja terus, dan kehidupannya di atas rata-rata, ya bagaimana itu? Anda nggak tahu saja. Bisa saja kehidupan yang seperti itu sedang berupa ujian. Bisa saja kehidupan yang menurutmu adalah kamu memandangnya tinggi-tinggi saja derajat kehidupannya, bisa saja itu merupakan ujian dari Allah. Kamu memandangnya, oh orang itu enak terus lah, orang itu kok di atas terus ya. Kamu coba teliti, bukan untuk mencari keburukannya, tapi untuk muhasabah diri. Sholat enggak orang itu? Bukankah ketika orang itu menurutmu di atas tapi dia enggak sholat adalah musibah yang besar? Kemudian di sisi yang lain, orang itu zakat enggak, puasa enggak, tapi kok kehidupannya di atas? Jangan dulu. Di atas itu hanya menurut pandangan dunia. Bisa saja itu adalah ujian yang terberat, yang justru nanti akan memperberat kehidupan di akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Rawahu ad-Dailami.
Mukhtar hadis ini namanya, mukhtar itu artinya pilihan. Al-hadis, hadis. Mukhtarul hadis berarti hadis-hadis pilihan. Mestinya panjenengan enggak usah ragu lagi siapapun yang meriwayatkan di dalam hadis mukhtarul hadis. Hassinu amwalakum. Hassinu amwalakum, bentengi. Hisnun itu artinya benteng, pakai shot. Kalau hasana pakai ha sinun, baik ya. Ha shot nun itu benteng. Kalau di benteng itu apa sih? Ya biar gak rapuh, biar gak ambrol, biar tegak. Hassinu amwalakum, kalau kamu punya harta supaya dibentengi apa? Siji, supaya barokah. Yang kedua, supaya abadi. Artinya abadi tentu dalam urusan itu ada batasnya. Abadi yang dimaksud lek kaya ya kayanya langgeng gitu loh, nggak gendang bangkrut. Kemudian juga barokah. Nah, apa cara membentengi amwalikum? Biz zakati, dengan zakat. Zakat itu ada dua macam. Zakat fitrah, tentu setiap tahun. Fitrah itu artinya kembali kepada fitratul insan, artinya jiwa manusia. Zakat jiwa, yaitu kita keluarkan pada setiap masuk 1 Syawal sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kalau kemudian ada tahfifat, tahfifat itu artinya keringanan. Tahfifat takdimi namanya. Tahfifat takdimi untuk zakat fitrah boleh dikeluarkan sebelum 1 Syawal selama Anda sudah masuk di bulan Ramadan, sah. Tapi wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu semenjak berbuka yang terakhir pada bulan Ramadan. Itu wajib mengeluarkan. Sampai kapan? Sebelum sholat Id. Berhubung Anda sudah siap, sudah punya fudul dari makanan pokok, maka Anda boleh mengeluarkan sekarang pun boleh. Pada setiap tahunnya, setiap masuk Ramadan. Jadi kalau zakat fitrah itu tahfifatnya sampai tahfifut takdim namanya. Keringanan untuk mengawalkan. Keringanan-keringanan dalam syariah itu ada takhfifut taqdim, ada takhfifut takhir seperti sholat takdim, sholat takhir. Kemudian tahfifur rukhsah, keringanan yang itu meringankan. Misalnya dari yang bisanya harusnya berdiri, kemudian dia boleh duduk di dalam sholat. Duduk nggak bisa, dia boleh tidur berbaring. Itu adalah rukhsah. Ya. Kemudian tahfiful badali, tahfif pengganti itu juga ada. Tidak bisa puasa, bisa diganti dengan fidyah misalnya. Orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, ya, tidak sembuh-sembuh, pengganti puasanya tahfiful pengganti ya, tahfiful badal. Atau al-badli, pengganti langsung. Atau tidak bisa menggunakan air, bisa dengan menggunakan debu. Nah itu keringanan-keringanan, ada 7 macam keringanan di dalam syariat itu. Nah, untuk harta kita cara membentenginya yaitu dengan membayar zakat. Zakat yang kedua adalah zakat mal, zakat harta, yaitu binatang ternak. Hanya sapi atau kerbau dan sejenisnya, kambing, domba dan sejenisnya, serta onta. 3 itu aja binatang ternak. Kemudian harta atau logam mulia, emas dan perak saja. Kemudian biji-bijian itu syaratnya adalah dipercocok tanamkan oleh anak cucu Adam, kemudian merupakan makanan pokok. Katakan cengkeh itu hasil pertanian, tapi itu tidak merupakan makanan pokok, berarti tidak wajib zakat dalam kategori hasil pertanian. Kemudian ada juga buah-buahan. Buah-buahan itu hanya anggur dan kurma. Duren itu mahal. Ya, duren itu mahal. Akan tetapi tidak ada kewajiban orang zakat karena panen duren. Tapi nanti akan ada wajib zakat karena menjual duren. Kenapa?
zakat jual beli, beda dengan pertanian zakatnya. Kalau jual beli itu 2,5%, kalau pertanian 5 dan 10 berdasarkan perairannya. Sudah 4. Yang kelima adalah urudut tijarah, hasil perdagangan. Nah, hasil perdagangan itu termasuk segala macam profesi. Kalau kalian punya pekerjaan, punya penghasilan, maka dihitung dalam 1 tahun, dalam 1 haulnya sudah mencapai nisab. Berapa nisabnya? Disamakan dengan urudut tijarah, itu disamakan dengan nisabnya emas 93 gram, emas 22 karat. Kalau emas 24 karat itu 72 gram. Panjenengan kalau ke toko emas asli sing nomor 1 24 karat tanpa campuran belas itu 72 gram. Yang umum dijual belikan yang sekarang rata-rata harganya 500 sampai 600 ribu itu adalah 22 karat. Maka itu 93 gram. Dirupiahkan kalau penghasilanmu mencapai di situ dan sudah mencapai 1 tahun bisa ada savingnya, maka Anda sudah wajib mengeluarkan zakat mal dari profesimu. Sama dengan urudut tijarah. Ini zakat. Jadi bentengi hartamu supaya ada sisa. Sisa yang dimaksud adalah sisa di dunia, lebih-lebih sisa di akhiratnya. Wadawu mardakum, dan obatilah sakitmu, penyakitmu. Ya, penyakit itu juga diobati. Baik itu ikhtiar zahiriyah atau batiniyah. Ke dokter wajib, ya, ke dokter itu wajib. Kalau memang Anda sudah merasa waktunya ke dokter, ya. Kalau mungkin penyakitnya masih Anda bisa mengukur sendiri, oh saya masih bisa menjaga imun saya meningkatkan, insya Allah sembuh. Nah itu. Orang pasrah dengan penyakit itu juga tidak boleh. Juga dibenci oleh Allah. Misalnya Anda punya sakit, ya bah mati ya mati, misalnya kayak gitu. Karena ikhtiar itu wajib. Ikhtiar itu wajib. Sama dengan gini loh, orang tawakal itu bukan orang yang pasrah bongkoan. Ada gempa dengan 100 skala Richter, ya. Kiamat. Lawang kemarin 6,5 ya. 6,1 sampai 6,5 skala Richter aja banyak yang kalang kabut di Kabupaten Malang. Nah, gempa terjadi, Anda sudah tahu bangunan yang kamu tempati rapuh, dan Anda pasrah, bahwis mati ya mati, gitu. Padahal Anda ada peluang untuk menyelamatkan diri. Kalau Anda mati di situ, bukan mati syahid, itu mati konyol, gitu. Mati konyol. Walaupun Anda tahu, dalam mati dalam keadaan bencana mendapatkan pahala syahid misalnya, kamu justru menantang itu beda, sama dengan bunuh diri. Ya sama dengan itu, mati malam Jumat tapi minum racun, itu loh sama, ya sama ya. Bukan nggak ditanya oleh malaikat munkar nakir, justru nggak perlu ditanya, langsung dikebui. Ya. Wadawu mardakum, berobatlah dari penyakit-penyakitmu. Ini ikhtiar yang selain zahir ya. Bis shadaqati, dengan sedekah. Sedekah itu juga bisa menyembuhkan penyakit loh. Jadi ini sisi lain yang tidak terekam di dalam metode ilmiah. Dalam metode ilmiah hanya merekam bahwasannya dengan sedekah itu orang bisa bahagia, orang itu bisa senang. Ketika orang itu senang, imunnya meningkat, ya itu saja ilmiahnya. Ya. Terlebih daripada itu, tentang imunitas masih belum bisa ditemukan, ya, tentang sedekah. Lebihnya adalah keajaiban, keberkahan dari doa. Ya. Wa a'iddu lil bala'i, dan kemudian berlindunglah engkau menjauhkan diri. Wa a'iddu ngedosira lil bala'i, marang bala ad-du'a, kelawan doa. Doa itu bisa menjauhkan seseorang dari bala. Kalau di dalam ta'lim itu disebutkan, sesungguhnya kalau orang akan dikenai bala, dia tidak, maaf bukan ta'lim, di tafsir Yasin Hamami, tidak bisa
mengubah seseorang yang sudah ditentukan oleh Allah kalau itu merupakan takdir mubram. Akan tetapi takdir muallaq itu masih bisa diubah dengan doa, dengan ikhtiar ya. Takdir mubram itu kayak ini, matahari terbit dari barat, dari timur, terbenam dari barat. Sekarang hari Sabtu, besok hari Ahad. Itu wis takdir mubram, gak iso sampai nubah. Yuk bikin hari sendiri yuk. Mulai besok kita hitung sendiri hari. Besok dihitung hari Rebu misalnya kayak gitu. Atau bikin hari tersendiri. Nah, itu adalah suatu yang mubram. Kamu dilahirkan sebagai perempuan, yang satunya dilahirkan sebagai laki-laki, itu takdir mubram. Ya. Kamu lahir dari rahim si fulanah, itu adalah takdir mubram. Anda tidak bisa memilih. Misalnya Anda setelah besar begini nyesel, ya Allah, kok saya dilahirkan dari bunda yang itu, ya Allah, misalnya. Kok nggak dilahirkan dari rahimnya Ibu Iriana misalnya. Lah jadi anak presiden, ya Allah, misalnya kayak gitu. Ini tidak bisa. Ini namanya takdir mubram. Sedang takdir muallaq, ini takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiari. Ya. Anda ingin tampil lebih glowing misalnya, perbanyak wudu ya. Ya wudu ya. Ditambah dengan skincare ya gitu ya. Ingin tambah glowing ya, ikhtiar zahirnya itu sudah ditambah. Yang utama adalah wudu ya. Yang utama adalah wudu. Rawahu Al-Khatib an Ibnu Mas'ud ya. Hadis 524 ya. Hadara tumeka malakul mauti, malaikat maut, rajulan kepada seseorang yamutu yang akan mati. Diawali dengan ya, itu berarti fi'ilnya fi'il apa? Fa'ala fi'il madhi yaf'ulu. Fi'il mudhari itu artinya berarti yang akan. Nah, berarti hadara tumeka sapa malakul mauti, malaikat maut, rajulan ing suwijine wong yamutu kang bakal mati. Seorang yang akan mati, ini maksudnya sudah mau dicabut nyawanya, didatangi oleh malaikat maut. Siapa malaikat maut? Malaikat Israel ya. Malaikat Mikail itu lebih tahu duluan daripada malaikat Israel siapa yang mau mati hari ini. Ini yang tidak banyak diungkap di pelajaran-pelajaran SMA, pelajaran-pelajaran SMP. Malaikat Mikail itu yang kamu ketahui bagiannya apa? Ngeduk naudan ya. Nurunkan atau membagi rezeki, ketentuan nasib seseorang. Sesungguhnya malaikat Mikail itu adalah ngedum nasibnya seseorang pada hari itu, termasuk nasib jelek, nasib buruk seseorang. Bahkan siapa yang mau mati hari itu ya, yang mau mati hari itu malaikat Mikail setoran data datang malaikat Israel. Gampangannya malaikat Israel minta data ya, malaikat Israel sopo data itu iki. Jadi setiap hari malaikat Israel itu dapat data dari malaikat Mikail. Nah itu, jadi tugasnya malaikat Mikail itu di situ salah satunya. Nah yang datang nih malaikat maut, fasyaqqa awda'ahu, fasyaqqa maka nuli belah. Belah itu apa? Iya kayak belah dadaku, ada panunya, nah, kayak itu loh. Fasyaqqa maka nuli belah, kemudian dibelahlah awda'ahu, tubuhnya ya, badannya. Falam yajid, maka kemudian tidak ditemukan amila khairan, amal baiknya. Falam yajid maka ora den tinemu amila khairan, amal becike. Tsumma syaqqa maka nuli belah qalbahu ing atine, setelah dibelah badannya tidak ketemu sisa-sisa kebaikan. Kemudian dibelah lagi hatinya. Tapi tentu ini alam lain ya. Alam lain, secara badan jasadnya masih tetap utuh, berjuang dalam kematian. Artinya disusuri oleh malaikat maut, didelok wong iki wong apik apa enggak, baik apa tidak ini, dibelah dilihat isi dadanya, enggak ada ini, enggak ada kebaikannya. Dibelah lagi hatinya, falam yajid fihi khairan, falam yajid maka ora tenemu fihi ing dalem iku qalb
khairan sijine kebagusan, tidak ditemukan, hatinya pun tidak nemu kebagusan selain potensi yang utama itu. Fafakkalah yaihi, maka kemudian Allah buka rahangnya. Ya. Fawajada moko tinemu torofa lisanihi ing langit-langite mulut lisan ya. Sikkan sijine bekas bihakanihi kelawan bekasi perkataan yaqulu, yaitu lafaz la ilaha illallah. Gak ono amali belas, tapi bareng didelok cuma satu-satu yang terakhir dilihat. Jadi ibaratnya gini loh, sampai nilai mata kuliah 1 C, mata kuliah 2 C, semua C, bareng didelok agama 1 wah, sik seneng dosen walimu sik seneng gitu. Artinya masih ada kebahagiaan. Wah, masya Allah yang ini C, KB, ternyata anak ini anak yang baik. Anak yang baik. Nah, maka kemudian dosen walimu memberikan peluang, memotivasi kalian. Nah, kalian dimotivasi. Nah, ini dilihat di dadanya nggak ada bekas kebaikan, di hatinya nggak ada bekas kebaikan. Baru didelok terakhir di rahang, lihat lisannya, ternyata di langit-langit ada bekas ucapan la ilaha illallah. Faghfira, maka kemudian orang itu mendapatkan ampunan lahu baginya bi kalimatil ikhlas, karena lafaz la ilaha illallah tadi dengan ikhlas. Artinya apa? Masih belum sampai ke hati. Iman seseorang itu loh sik durung jero, kebaikannya juga belum diterima, tapi dia ada bekas la ilaha illallah yang ikhlas, masih berada di langit-langit sini, belum sampai ke dalam hati. Diterima taubatnya orang itu. Itu maksudnya. Jadi kalau orang bertaubat kok menjelang mati, bahkan artinya belum membekas di dalam hatinya, belum lama dia, tapi ketika matinya membawa lafaz la ilaha illallah, orang itu diterima taubatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis 525. Hakun 'ala Allah, suatu hak, kebenaran, ketetapan dari Allah. Allah yartafi'a syai'un, Allah yartafi'a yang ta orang ngangkat syai'un yang suwi-wiji minat dunia dari ing saking dunya illa wada'ahu angin kejaba ngerendahaken. Artinya dalam urusan dunia Allah sekali-kali tidak akan meninggikan derajatnya seseorang karena urusan dunianya, kecuali dia akan diuji tentang urusan dunianya. Orang jadi raja di dunia, Allah tidak akan memasukkan surga karena rajanya, justru dia akan menguji dengan dia sebagai raja. Orang diberi dunia, Allah tidak akan meninggikan karena dunianya di akhirat, justru dia akan diuji berlama-lama karena dunianya. Jadi disitulah urusan-urusan dunia itu. Tapi kalau nanti di ujian di akhirat itu urusan jadi raja, diuji, diperiksa tentang bagaimana ia memimpin, kok dia lulus, maka derajatnya memang akan semakin dekat dengan Rasulullah. Nanti raja-raja yang adil itu akan bertetangga dengan Kanjeng Nabi. Orang-orang kaya yang adil akan bertetangga dengan Nabi. Ini ulama-ulama ahli dakwah yang wara akan bertetangga dengan Nabi. Karena nanti ujian-ujian berat itu ya, al ulama wal umara wal aghniya wal hukam. 4 ini. Ulama ya, jelas ulama ini diuji dengan dakwahnya. Kabura maqtan 'indallah lima taqulun ma taf'alun. Besar kemurkaan Allah bagi orang-orang yang ngejak-ngejak apa yang ia katakan, akan tetapi dia tidak mengerjakannya sendiri. Wah, iki oleh haram ngene, haram ngono, haram ngene, haram ngono, awake dhewe nglakoni. Ini ulama. Umar juga demikian.
dia akan diminta pertanggungjawaban atas segala kepemimpinannya. Sedangkan kita sendiri aja akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan terhadap jiwa kita dan raga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nanti kau akan dimintai pertanggungjawaban. Hei, misalnya Habibi, aku beri mata, kau buat apa matamu? Gak enak ya matamu, udah gak enak. Hai Habibi, aku beri kaki kau buat kemana kakimu? Akan bertanggung jawab semuanya masing-masing. Ini hakul muslimi ala muslimin sittun. Haknya orang muslim dengan muslim lainnya itu ada 7. Idza laqitahu tatkala kepanggihan, apabila bertemu, fasallim alaih, beruluk salamlah, moko uluk salamu. Ketika saling berjumpa, uluk salam, assalamualaikum ya. Wa idza da'aka, apabila engkau diajak, artinya diundang, fa'ajibhu, maka datanglah. Wajib itu ya. Uluk salam itu sunnah, menjawab salam wajib. Mengundang itu pilihan, datang terhadap undangan itu kewajiban. Kalau tanpa udzur serta merta moh terhadap undangan, ya, undangan yang memang sungguh-sungguh loh ya. Karena ada orang yang undangannya sifatnya gambling ya, gambling. Undang aja, datang lah, terserah. Yang undang juga nggak ikhlas ya. Tak undang aja, formalitas. Nah, ada kan sering kalian undang kayak gitu. Ada acara, udah kan diundang aja formalitas. Perkara gak teko ya babano. Sering kan kayak gitu. Anda kalau bikin undangan yang ikhlas gitu loh, yang ikhlas. Jadi ada kewajiban bagi orang yang diundang untuk datang gitu lah. Kalau yang undang aja setengah-setengah ya enggak ada kewajiban ya. Wa idastan sohaka. Ya, ada yang ketinggalan. Bener itu ya. Wa idastan sohaka, apabila tatkalane jaluk nasihah, apabila meminta nasihah, fansoh, maka nasihatilah lahu kepadanya. Jadi kalau ada orang datang kepadamu dan minta nasihat kepadamu, tegero sampean, jangan curhat balik. Jangan curhat balik. Mbak, misalnya, Mbak, tolong Mbak dinasihati aku Mbak. Opo Dek, misalnya. Kenapa? Misalnya. Saya lagi patah hati Mbak. Lagi patah. Dek nangis bisa. Aduh, sampean patah hati. Aku bisa. Sampean masih kenal patah hati. Saya bahkan tidak mengenal hati. Gak ada alasan untuk patah hati saya ini, belum kenal siapa-siapa misalnya kayak gitu. Tambah nangis pisan jadinya. Wa idza atasa, apabila bersin, ya, bersin. Fahamida, kemudian dia itu fahamidallah, kemudian dia bertahmid kepada Allah, mengatakan alhamdulillah, maka kewajiban hak kita adalah fasabbithu, maka tasmidlah. Tasmid itu apa? Yarhamukallah ya, yarhamukallah. Wa idza marida, apabila tetanggamu atau temanmu atau saudaramu yang muslim sakit, fa'udhu, maka jenguklah. Wa idza mata, apabila mati, fattabi'hu, maka iringilah. Artinya kewajiban kita itu sampai ngiring, sampai meloinan nganter ke kuburan. Kalau nganter saja ikut, tentu hal sebelumnya juga menjadi kewajiban bagi seorang muslim yang bentuknya fardu kifayah ya, fardu kifayah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ya Allah ya Rasulullah. Li khamsatun utfi biha harran wa ba'il hatimah. Li khamsatun utfi biha harran wa ba'il hatimah. Al-Mustafa wal Murtada, Al-Mustafa
bainahuma wa Fatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.